Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Harun Agustian. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana sih cara sukses berjualan di warung umat untuk mitra baru warung umat. Ya, kenalan dulu, bersama saya, Harun Agustian. Saya adalah CMO di warung umat. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau berteman di Facebook, ketik aja Harun Agustian. Insya Allah nanti akun saya paling aman. Karena jarang yang nama Harun Agustian. Ya, ketika kita mau memulai jualan, pastikan bukan sekedar hanya mencari keuntungan atau hanya sekedar bisnis. Rasulullah dijuluki dengan sifat amanah karena dia berdagang dan menjadi orang sangat dipercaya karena kejujurannya. Ketika mau jualan, itu urusannya adalah urusan ibadah, ya, jadi bukan atau kemudian ya, kalau misal kita mau dagang, ini yang paling sering dilalui sama orang-orang, mas saya nggak berani posting, mas saya takut nggak ada like, nggak ada komen, ya udah jangan baper ya. Itu masalah algoritma Facebook aja gitu. Itu masalah interaksi di Facebook aja. Jadi kalau misalnya jualan itu nggak laku atau misalnya bukan nggak laku ya, ditolak, itu sangat wajar. Kalau misal pertama kali nyoba ditolak biasanya itu sampai 12 sampai 18 kali yang ditolak itu jualan. Nah, jadi kalau misalnya jualan itu nggak ditolak ya bukan jualan gitu, pasti ada penolakan dulu. Jadi nggak usah baper jadi pedagang, nggak boleh cepat baper lah, apalagi dengan omongan. Ya, kita harus kuat gitu ketika mau mulai masuk ke dunia jualan atau dunia bisnis. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah paham dengan materi-materi yang ada di warung umat, perbarui niat lagi ya. Jadi kosongkan gelas kita sehingga nanti ada ilmu-ilmu baru yang memang bisa kita nikmati di sini. Jadi kosongkan gelas agar ilmunya terus. Kalau misal kita bisa berbagi ilmu, itu sangat lebih baik karena itu adalah pahala yang tetap ada di kita nanti sampai di hari kiamat ya gitu, sampai hari perhitungan. Nah, ketika kita sudah masuk ke jualan atau produk yang mau kita jual, kita harus pahami dulu tentang market yang dekat dengan kita. Seperti video sebelumnya tentang yang saya bahas juga, itu tentang memahami traffic, market, dan produk ya. Jadi kita cek aja dulu Facebook kita gitu ya, kalau kita punya akun Facebook gitu kan. Siapa yang berteman dengan kita, siapa sih orang paling banyak, nah terus siapa aja, kita cek dulu deh gitu. Kalau misalnya kita punya Facebook, lihat Facebooknya. Kalau misalnya punya Instagram, lihat Instagramnya. Atau bisa juga cek WA status gitu yang sering muncul di status kita. Nah, itu adalah market atau orang-orang yang memang dekat dengan kita. Kemudian kita harus paham juga produk yang dijual gitu. Misalnya kalau misalnya produk ini mau kita jual, minimal order dulu deh buat kita dulu gitu kan, nggak ada salahnya gitu. Kita order, kemudian kita dapat juga manfaat dari produk itu. Kita tahu juga produk ini tuh ternyata bahannya begini kayak gitu. Jersey misalnya spandek, apakah spandek gitu kan, makanannya apakah enak atau enggak kayak gitu kan. Atau misalnya lipstiknya itu cocok warnanya gitu, itu beda-beda. Nah, di warung umat sendiri itu ada 4 jenis klaster atau kategori gitu ya. Ada yang disebut klaster edukasi, yaitu produk edukasi anak, buku umum gitu, buku anak. Ada klaster fashion. Nah, fashion ini ada fashion pria, ada fashion wanita, baik dewasa ataupun anak-anak. Ada klaster kecantikan atau kesehatan. Ini produk kesehatan, produk kecantikan, dan produk herbal. Ada yang disebut klaster makanan atau produk-produk makanan atau minuman. Nah, ini nanti bisa teman-teman ketika sudah menentukan produknya apa sih yang mau dihadirkan, mau dijual gitu. Nah, ketika pilih nanti masuk ke grup klaster ketika teman-teman sudah closing gitu ya. Biasanya minimal sudah 100.000 ntar akan diklaster sama adminnya gitu, sama teman admin yang ada di warung umat. Nah, itu nanti bisa ditanya aja gitu, Mbak, kalau misalnya mau coba fokus jualan mana, tolong masukkan saya ke grup klaster Mbak, biar nanti saya bisa fokus jualan. Tapi syarat tadi Mbak sudah mulai order dulu biar nanti tahu secara produk dan fokusannya. Ada misalnya produk juga berdasarkan brand, tadi kan berdasarkan cluster. Mbak juga bisa pilih nih, banyak brand-brand yang ada di warung umat.
mulai dari fashion, edukasi anak, makanan, minuman, dan lain sebagainya macamnya. Nah, terus juga kita harus memahami tentang aset digital nih. Jadi kalau sekarang itu aset digital adalah mata uang baru untuk saat ini. Nah, apa aja sih bentuk aset digital? Contoh akun Google, itu akun YouTube, akun Facebook, akun Instagram. Nah, dia akan menjadi aset digital jika memang secara akun dia sangat berharga. Misal, ada satu akun Facebook yang sudah punya spend iklan itu 1 miliar misalnya kayak gitu. Atau ada akun marketplace yang sudah menghasilkan banyak rupiah kayak gitu. Nah, itu disebut aset digital. Jadi sebenarnya itu mata uang baru bagi kita, makanya kita harus jaga aset kita. Jangan sampai sembarangan gitu login di sembarang tempat. Habis dari warnet login terus lupa di logout. Nah, itu ngeri banget. Atau makanya kalau misalnya kita paham tentang aset digital, itu adalah mata uang baru kalau misalnya kita paham bagaimana kita cara memakai. Kemudian kita sudah merawat, ya sudah punya akun, ya kita sudah paham tentang aset digital kita. Jangan lupa mulailah posting semua aktivitas kita, ya. Kita baru join di Warung Umat, alhamdulillah saya sudah join di Warung Umat, produknya bagus-bagus. Nah, itu coba mulai aja gitu, mulai posting apapun yang memang mau kita lakuin untuk hal-hal yang sifatnya berjualan. Ya. Jualan kan nggak cuma tentang laku atau enggaknya, pas kirim produk kita foto misalnya kayak gitu. Pas mau closing kita foto, ada dapat testimoni kita foto, kita posting. Nah, ini adalah posting ketika kita mau rutin posting. Posting aja dari jam 7 sampai jam 9 ya, atau dari jam 11 sampai jam 1. Nah, ini pastikan cobain dulu sehari misalnya 2 postingan atau 3 postingan. Ya, ntar pelan-pelan kita akan masuk ke postingan-postingan yang lebih panjang lagi secara teks gitu. Nah, kemudian setelah kita sudah mulai posting, baru deh kita mulai belajar tentang algoritma atau aturan atau cara bermain dalam bersosial media. Misalnya kita punya pertemanan Facebook 100.000, itu tidak semua orang berteman sama kita di FB itu melihat postingan kita. Ya, jadi ini tips ampuhnya aja ya. Tadi ini ada 10, silakan baca aja ya. Jadi publikasikan video kita yang asli itu yang lebih bagus. Lakukan siaran langsung itu bisa menambah engagement, bisa menambah interaksi. Atur cara posting atau schedule, kemudian sesuaikan waktu posting. Jangan gunakan clickbait atau misalnya 10 rahasia cantik nomor 1 mengejutkan. Nah, itu nggak boleh sekarang. Kemudian sering share postingan kita ke grup Facebook misalnya kayak gitu, grup jualan. Pastikan berinteraksi juga sama teman-teman kita. Kemudian targetkan posting secara organik ya. Kemudian kita harus dewasa dalam interaksi. Kemudian ajak rekan-rekan kita untuk ngobrol dan terlibat dalam postingan kita. Bisa aja misalnya di-mention ya. Kalau sekarang misalnya kita bisa pakai giveaway. Banyak nih misalnya artis udah pakai giveaway, sebenarnya itu dia cuma mau ningkatin interaksi aja kayak gitu. Ya sebenarnya juga dapat duit dari sosial medianya atau dari akun YouTube-nya gitu, melalui AdSense ataupun melalui pembayaran dari sponsornya gitu. Makanya kita harus pelan-pelan merutinkan postingan kita dengan 10 cara ampuh ini. Jadi langsung aja take action ya, biar kita mulai bisa menikmati yang namanya traffic organik atau yang saya bilang lalu lintas yang ada di Facebook. Nah, setelah sudah coba posting, terus juga sudah mulai rutin, mulailah kita masuk ke yang namanya bikin konten. Jadi kita usahakan buat konten kalender yang ada di sosial media kita ya. Misalnya tanggal 1 kita coba bikin inspirasi quote atau kata-kata mutiara ya. Kemudian di tanggal kedua kita share tentang testimoni kita. Kemudian bikin video live atau video-video yang dikasih dari Warung Umat kita posting kayak gitu. Kemudian misalnya tanggal 4 tanya jawab. Nah, nanti kita akan terbiasa nih kalau misalnya udah bikin strategi konten kayak gini, sehingga nanti kita tahu tanggal ini hari ini jam segini kita mau posting. Nah, itu mulai dirutinkan, minimal coba dulu deh kita bikin 1 minggu. Nanti kalau udah biasa baru 30 hari. Nanti kalau udah biasa kita bikin selama 1 tahun. Nah, sesudah tadi kita bikin semua,
schedule dari konten yang mau kita publish. Selanjutnya adalah kita schedule post. Nah, ini ada aplikasi misalnya pakai Hotsuite. Nanti Mbak Mas lihat, silakan buka aja yang disebut Hotsuite. Itu adalah scheduler ya untuk kita bisa memposting secara rutin. Artinya kalau misalnya kita punya 30 postingan, kita mau postingnya itu jam berapa aja, hari apa aja, tanggal berapa aja, itu langsung bisa kita schedule atau bisa pakai penjadwalan. Nah, kalau misalnya sudah dilalui semua caranya, ya sudah ngerti bikin konten, sudah ngerti kita posting, kemudian kita sudah ngerti tentang cara bikin konten, ya itu yang kita sebut bisa dibilang itu kita memahami traffic organik dan mulai praktek. Barulah kita mulai masuk ke cara beriklan. Nah, semua platform itu sudah menyediakan fitur iklannya, bahkan marketplace ya sudah orang pada beriklan semua kayak gitu. Facebook ada, Instagram ada, TikTok ada, Google apalagi gitu kan. Jadi setelah sudah ngerti semua cara mainnya, baru kita mulai masuk ke iklan. Nah, itu iklan adalah tahapan yang bisa dibilang advance ketika kita sudah mau masuk bisnis online. Ya, jadi kita harus pahami dulu kalau misalnya kita mau masuk ke fase yang paling tinggi, kita harus tahu dulu fase-fase sebelumnya. Ya, jadi ingat jangan terburu-buru untuk cepat closing, nikmati prosesnya sehingga kita bisa sampai memahami bagaimana cara berjualan online lebih mudah, lebih ringkas, dan bisa ditingkatkan sampai misalnya 10 kali lipat dengan cara beriklan. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.